Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, berkaitan dengan Maulid, kita sering mengadakan acara-acara maulidan, acara mulutan. Banyak ustadz yang mengatakan Maulid tidak ada di zaman Nabi, bahkan mereka sampai menghukumi bid'ah. Lalu bagaimana dengan pemahaman para ulama, terkhusus ulama-ulama ahlu sunnah ataupun yang lebih dominan dengan sebutan ulama NU? Ulama NU berpendapat acara maulid ini benar-benar sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri juga memperingati maulidnya sendiri dengan mewujudkan amaliyah setiap hari Senin mengerjakan puasa. Ada salah satu kisah sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, mengapa engkau setiap hari Senin berpuasa? Dan juga ditambah setiap hari Kamis juga berpuasa?" Lalu Nabi pun menjawab, "Saya setiap hari Senin berpuasa karena saya berpuasa memuasai hari kelahiranku. Dan setiap hari Kamis saya berpuasa karena di hari Kamis itu amal naik ke langit, dihadapkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat amal itu dilaporkan oleh malaikat, saya lagi mengerjakan puasa, dan itu saya sukai." Dengan salah satu hujah ini, maulid itu diajarkan langsung dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi pun memperingati hari suksesnya Nabi Musa di saat dikejar-kejar oleh Fir'aun, sehingga dikenal dengan bulan Asyura, bulan Suro. Bukan di situ Nabi pun menyarankan, bahkan juga mengerjakan puasa karena menghormati atau mengulang tahun dari selamatnya Nabi Musa di saat ingin dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bukan suatu yang berlebih-lebihan di saat kita mengerjakan ataupun memperingati maulid Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu wujud syukur kita sebagai umat. Alhamdulillah, kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya sebatas Nabi biasa, akan tetapi Nabi yang sangat luar biasa. Mengapa Nabi Muhammad itu sangat luar biasa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi Sayyidun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, Nabil Awalin, Nabil Akhirin, Nabi awal, Nabi akhir, bahkan menjadi ratunya para nabi di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti pun Nabi kita Muhammad SAW akan tetap menjadi ratunya nabi, menjadi rajanya para rasul. Bahkan kalau kita membahas tentang itu, syafaat nabi itu yang bisa mensyafaati umatnya, dimulai dari Nabi Adam, lalu nabi-nabi sampai Nabi Isa, semuanya tidak ada yang mampu mensyafaati umatnya, sehingga umat nabi-nabi lain pun nanti akan mendapat syafaat juga dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan yang berkaitan dengan dosa, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita patut bangga, maka kita patut mensyukuri dengan mewujudkan setiap hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, kita memperingatinya, sehingga
kecintaan kita akan semakin bertambah cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga nanti kita akan digolongkan menjadi golongan sesuai dengan yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya nanti orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Apabila kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka harapan kita di akhirat bisa bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sampai kita bisa bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan menjadi golongan orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bi syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu, jangan bimbang. Bagi umat yang senang mengerjakan amaliyah yang dibimbing oleh para ulama, kalau bicara tentang dalil, semua ada dalilnya. Jangan bicara tidak ada dalil. Semua ada dalilnya. Dengan melalui beberapa kisah, sehingga kisah itu akan menjadi inspirasi untuk umat. Ada salah satu kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Lalu di situ juga ada dua orang yang tidak dikenal oleh para sahabat itu. Semua berkumpul di rumah Nabi kita Muhammad SAW. Setelah lama berbincang-bincang, lalu kemudian Nabi kita Muhammad SAW pun bertanya kepada istrinya, "Ya Aisyah, akankah ada makanan di rumah?" Lalu Siti Aisyah pun menjawab, "Ya Nabi, di rumah lagi tidak ada makanan." Masya Allah. Ternyata Nabi kita Muhammad juga pernah mengalami masa-masa di saat Allah menguji dengan kekurangan rezeki. Padahal Nabi kita Muhammad pernah menjadi orang yang sangat kaya raya. Itu semua dibuktikan di saat Nabi kita Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah, yang secara kisah Nabi kita Muhammad sewaktu akan menikah, yang melamar adalah Siti Khadijah. Akan tetapi di saat menikah, mas kawin yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Siti Khadijah tidak perkara yang enteng apabila kita yang melakukannya, karena mas kawinnya adalah 400 unta, yang pada saat itu unta yang sangat baik sekali, yang mungkin dalam perkiraan kalaupun pada hari ini mungkin bisa mencapai satu itu 40 juta. Kalau itu dikalikan 400, sudah berapa juta, bahkan bisa bermiliar nilainya. Perkiraan ada 2 miliar untuk mas kawin yang diberikan kepada Siti Khadijah. Berarti secara tidak langsung Nabi kita Muhammad SAW pernah mengalami masa-masa yang menjadi orang kaya raya. Mengapa Nabi Muhammad menjadi orang yang kaya padahal sewaktu itu belum menikah? Karena Nabi Muhammad orangnya itu giat bekerja, tiada hari tanpa bekerja, sehingga bisa menghasilkan yang luar biasa. Itu pun sempat mengalami masa-masa tidak punya rezeki, sehingga waktu itu Abu Bakar pun berkata kepada Nabi, "Ya Nabi Muhammad, kalaupun di sini tidak ada, ayo ke rumahku." Lalu semuanya pergi ke rumah Abu Bakar, dan di sana pun mengalami kondisi yang sama. Di saat Abu Bakar bertanya kepada istrinya, jawaban istrinya pun sama, tidak ada. Singkatnya, Sayyidina Umar pun lalu berkata, kalaupun di sini tidak ada, ayo kita ke rumah saya, rumah Sayyidina Umar. Lalu setelah itu semuanya pergi ke rumahnya Sayyidina Umar. Setelah pergi ke rumahnya Sayyidina Umar, ternyata di rumah Sayyidina Umar juga tidak ada apa-apa.
Masa itu, Masya Allah, ini pelajaran untuk kita. Lalu setelah Sayyidina Ali mendengar itu, lalu Sayyidina Ali pun menawarkan ke rumah saya saja. Akhirnya pergi ke rumah Sayyidina Ali, dan kejadian yang sama pun terulang juga. Di rumah Sayyidina Ali juga tidak ada apa-apa. Lalu sahabat dan juga orang tua yang bertamu ke rumah Nabi tadi oleh Sayyidina Umar disuruh istirahat. Sudah, istirahat aja dulu di sini. Lalu kemudian setelah para tamu itu beristirahat, lalu Sayyidina Ali keluar mencari rezeki. Sayyidina Ali berpikir, apabila nanti ada rumah yang masih terbuka, lalu masih ada lampu yang menyala, maka insya Allah di situ pasti ada rezeki. Di saat Sayyidina Ali berjalan-jalan, maka pada saat itu Sayyidina Ali pun melihat ada rumah yang masih terbuka. Itu ada rumah yang terbuka, dan bahkan lampunya pun masih terang. Lalu kemudian Sayyidina Ali pun bertamu ke rumah itu. Ternyata rumah itu adalah rumah dari sahabat Mu'ad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayyidina Ali masuk. Akhirnya Sayyidina Ali masuk. Setelah Sayyidina Ali masuk, lalu kemudian Sayyidina Ali pun berkata, ya Mu'ad, engkau akan mendapatkan anugerah yang besar. Lalu seraya Mu'ad pun menjawab, ya Sayyidina Ali, saya memang mendapat anugerah yang besar. Maksud saya, wahai sahabat Mu'ad, yang aku katakan anugerah besar itu, Nabi kita Muhammad SAW ingin berkunjung ke sini dengan para tamunya. Lalu sahabat Mu'ad pun pergi ke belakang berkata kepada istrinya, wahai istri, bagaimana? Nabi kita Muhammad SAW akan berkunjung ke sini. Gak apa-apa. Istrinya pun mendukung dan sangat senang sekali, berniat menghormati datangnya Nabi kita Muhammad SAW ke rumah sahabat Mu'ad. Padahal pada saat itu, mengapa rumah sahabat Mu'ad ini masih terbuka? Mengapa rumah sahabat Mu'ad ini masih lampunya menyala terang? Ternyata sebenarnya sahabat Mu'ad ini masih dalam kondisi berkagum karena kedua anaknya telah meninggal dunia. Lalu sahabat Mu'ad pun menemui Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali, katakan kepada Nabi Muhammad dan para tamunya untuk datang ke sini. Nanti saya akan menyiapkan penghormatan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidina Ali pun pulang menemui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat Mu'ad pun menyuruh istrinya untuk memasak makanan, bahkan punya kambing pun disembelih karena untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Padahal pada saat itu sebenarnya persiapan makanan maupun hewan ternaknya yang disembelih itu bertujuan untuk menghormati kepulangan anaknya atau matinya anaknya sahabat Mu'ad. Semua itu dikalahkan demi menghormati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tidak lama kemudian proses itu pun berlanjut. Rombongan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun datang dan sampai ke rumah sahabat Mu'ad bersama Sayyidina Ali. Dan pada saat itu pula istri sahabat Mu'ad pun juga sudah selesai menyiapkan untuk penghormatan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Akhirnya Nabi Muhammad pun masuk ke rumah sahabat Mu'ad. Setelah beberapa saat kemudian Nabi Muhammad pun berkata kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, ada yang janggal di saat ini. Biasanya kalau saya bertamu ke rumah kamu,
kedua anakmu itu selalu datang dan duduk di pangkuanku. Dan duduk di pangkuanku ya sahabat Mu'ad. Dan sekarang anak kamu itu di mana? Pada saat itu sahabat Mu'ad bingung sekali. Mau jawab apa? Mau jawab tidur? Masa bohong dengan Rasulullah? Mau jawab mati? Nanti kalau saya jawab mati, Rasulullah tidak akan mau makan di sini karena lagi ada musibah. Akhirnya sahabat Mu'ad pun ya menjawab dengan jawaban, oh anak saya geletak aja Nabi. Geletak, geluntung, geletak. Ya digugah sahabat Mu'ad, bangunkan anaknya. Sahabat Mu'ad lebih bingung lagi karena sudah tahu anaknya sebenarnya telah meninggal dunia. Dengan Nabi kita Muhammad disuruh untuk membangunkannya. Lalu kemudian sahabat Mu'ad pergi menemui istrinya, wahai istriku, Nabi kita Muhammad SAW menyuruhku untuk membangunkan anak kita, padahal kita tahu bahwa anak kita itu sudah meninggal dunia. Lalu istrinya pun berkata, wahai suamiku, turuti saja apa yang menjadi perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Cobalah kamu bangunkan dengan hati yang sangat terseduh-seduh, dengan hati yang sangat pilu. Dipaksakan akhirnya anak itu yang sudah mati dibangunkan oleh sahabat Mu'ad dengan berkata, wahai anakku, 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 bangun. Itu Rasulullah datang menyuruh kamu untuk bangun. Masya Allah, dengan keajaiban kuasa Allah, anak yang sudah mati di saat dibangunkan oleh sahabat Mu'ad dengan mengatakan, karena mendapat perintah dari Rasulullah Muhammad SAW, maka kedua anak itu tiba-tiba terbangun. Masya Allah. Lalu kemudian kedua anak itu datang kepada Nabi Muhammad SAW dan duduk di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Itulah keberkahan. Itulah keberkahan. Lalu pada saat itu sahabat Mu'ad pun ada juga perkara yang janggal, kemudian bertanya kepada Nabi, ya Nabi, saya juga ada perkara yang janggal. Tadi kan di saat Nabi datang ke sini ada dua orang yang tidak dikenal, kok sekarang sudah tidak ada? Itu siapa wahai Nabi Muhammad? Lalu Nabi Muhammad pun menjawab dengan tersenyum, wahai Mu'ad, orang dua yang datang ke sini itu adalah malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Malaikat Israel dan malaikat Israfil itu sebenarnya malaikat yang telah mencabut nyawa kedua anakmu, sedangkan malaikat Israfil yang membawa nyawa kedua anakmu. Di saat aku menyuruhmu untuk membangunkan anakmu, maka buru-buru mereka mengembalikan nyawa kedua anakmu itu. Masya Allah, ini adalah bukti ontetik bahwa keberkahan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar ada, dan syafaat Nabi Muhammad SAW itu benar-benar ada, bahkan bukan hanya di akhirat saja, bahkan syafaat Nabi Muhammad itu pun bisa terjadi di dunia seperti kejadian yang dialami oleh sahabat Mu'ad. Dan itu juga tidak hanya sebatas menghormati dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi sahabat Mu'ad merelakan harta bendanya walaupun tidak begitu banyak untuk menghormati hadirnya Nabi kita Muhammad SAW. Bagi jamaah yang senantiasa mempunyai kebiasaan acara-acara maulidan, takbiran di masjid, sedekah di masjid, ayo lakukan, jangan berhenti. Semata-mata dikerjakan karena cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada salah satu kaul, barang siapa yang cinta kepada Nabi, maka sama halnya orang itu juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi, menjadi kemantapan kita. Jangan kita mudah terprovokasi dengan kaitan orang yang mengatakan bahwa maulid tidak ada di zaman Nabi.
bahwa maulid tidak ada di zaman Nabi, tapi kita tetap melakukan acara maulid hanya semata-mata karena mewujudkan rasa syukur dan cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi umat yang senantiasa mendapatkan bimbingan dan berkah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Nabi Muhammad mempunyai julukan rahmatan lil alamin, akan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Bahkan apabila kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad dengan mewujudkan membuat kegiatan-kegiatan seperti itu semata-mata karena tidak lepas dari mencari ridho Allah, insya Allah itu akan menjadi keberkahan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kanan kiri kita, untuk orang yang dekat dengan kita. Insya Allah akan diberi keberkahan sehingga akan mendapat sababiyah bila mempunyai kesalahan. Berkah cinta kepada Nabi Muhammad, kesalahan akan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jadi golongan orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.